Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, yang terus-menerus mengajari kita agar kita bisa kembali kepadanya. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta. Semoga selalu memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita untuk meneruskan proses belajar di ruang kehidupan ini. Oleh karena itu mari kita awali part yang kedua dari keluh kesahku pada episode Ada Apa Dengan Diriku ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku, masih ingat ya? Di part yang pertama saya bercerita tentang sepak bola, dan sepak bola di stadion. Jumlah penonton banyak, pemain juga banyak. Ada sekelompok kecil manusia di situ yang tidak larut dalam permainan, namanya wasit. Dan wasit itu dalam sebuah pertandingan sepak bola cuma ada 4 orang. Wasit, wasit cadangan, hakim garis 1, hakim garis 2. Dan wasit ini kan kerjaannya cuma meniupkan peluit ketika terjadi pelanggaran. Dan dikategorikan pelanggaran apabila kedua klub atau masing-masing pemain dari kedua klub itu melanggar aturan. Siapa yang membuat aturan? Yang membuat aturan adalah sebuah federasi, namanya FIFA, secara internasional. Barangkali kalau di Indonesia kan ada federasi tingkat nasional, namanya PSSI. Jadi sebetulnya ya semua federasi di tiap negara harus mengikuti aturan dari federasi internasional. Kalau ingin ya klubnya itu diakui ya bisa bertanding dengan negara lain secara internasional. Jadi wasit ini tugasnya cuma satu, hanya meniupkan peluit ketika ada suatu pelanggaran. Dan yang luar biasa, tiupan peluit itu kan bisa mengendalikan permainan. Ya, permainan bisa berhenti atau lanjut hanya dengan satu tiupan peluit. Ya, itulah peran wasit. Dan wasit itu di stadion hanya sekelompok kecil dari manusia dibandingkan jumlah penonton dan pemain. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, jadi sebetulnya ya stadion sepak bola itu kalau diibaratkan ya ibarat dunia, ya dunia tempat kita tinggal ini. Ya, makanya di dunia ini kan begitu banyak ya penonton, ya begitu banyak klub, ya dan mereka bertanding setiap hari, ya. Tetapi lucunya banyak yang larut dalam permainan. Hanya sebagian kecil saja di dunia yang sukses untuk menjadi wasit, ya. Dan kata-kata wasit ini sebenarnya bukan bahasa biasa, karena ternyata itu disebut dalam kitab suci. Dan di kajian yang part yang kedua ini saya akan menyampaikan kajian lebih dalam lagi tentang hakikat dari wasit itu. Para sahabatku yang budiman, ya, jadi wasit ini tugasnya hanya menyaksikan pertandingan, ya. Dia tidak larut dalam arus pertandingan. Jadi kira-kira seperti itulah dunia yang besar ini kalau digambarkan ibarat stadion.
Nah, ada dunia besar, dunia makro, ada dunia kecil, dunia mikro. Dan dunia mikro ini sebetulnya adalah tubuh kita, ya. Jadi sebetulnya tubuh kita ini adalah dunia mikro. Apakah di tubuh ini ada pertandingan? Tentu saja ada. Pertandingan dalam tubuh kita itu cuma dua. Pertandingan antara diri palsu dengan diri sejati. Pertandingan antara pikiran gelap dengan kesadaran. Itu yang kemudian digambarkan dalam dunia sastra dengan pertempuran antara Pandawa dan Kurawa. Jadi Pandawa itu mewakili ketakwaan, sedangkan Kurawa mewakili sifat fujur, keserakahan. Jadi dalam diri kita itu cuma dua saja, ya. Pertandingan antara pikiran gelap dengan kesadaran. Nah, sebetulnya sudah ada sih wasitnya, ya, dalam diri kita. Sudah ada sebetulnya guru sejati kita. Dan guru sejati kita itu tiada lain adalah Dia, Sang Maha Hadir yang senantiasa berada dalam diri kita. Cuman kita terkadang ya tidak mendengar fluid yang ditiup oleh Sang Guru sejati kita dari dalam. Karena apa? Begitu bisingnya stadion kita ini. Oleh karena itu, untuk bisa mendengarkan bunyi fluid yang ditiup oleh Sang Guru sejati dalam diri kita, kuncinya memang kita harus bisa hening. Makanya kenapa orang senang sekali belajar tentang keheningan. Karena ya dalam keheningan itu kita bisa mendengarkan sekecil apapun suara fluid yang ditiup oleh Sang Guru sejati yang ada dalam diri kita. Sehingga ya antara kesadaran dengan pikiran itu ya saat pertandingan itu pasti selalu akan dimenangkan oleh sang kesadaran. Jadi Pandawa bisa berkuasa dan Kurawa kehilangan cengkeramannya tepat ketika ya semua aturan main ya di dalam federasi dunia kecil ini bisa terjadi. Baik ya para sahabat, itu ilustrasi lanjutan dari part yang pertama. Kemudian saya akan memberikan sebuah ayat. Ini ayat yang sangat luar biasa. Ini saya membaca di Quran surat Al-Baqarah ya, surat kedua ayat 143. Kira-kira para sahabat juga mungkin pernah membaca ayat ini. Dan ayat ini bagi saya ini sangat menginspirasi, sangat luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, dan demikian kami telah menjadikan kamu umat pertengahan. Jadi wasit itu wasato ya, sering diterjemahkan umat yang pertengahan. Ada juga yang menerjemahkan umat yang adil. Ada yang menerjemahkan umat yang terbaik. Jadi sebetulnya wasit itu adalah penyaksi. Mungkin para sahabat ingat ya kembali ya, saya sudah menyampaikan di 30 tangga kesadaran. Saya sudah menyampaikan di tangga-tangga tertentu bahwa sebetulnya ya kenapa saya membuat 30 tangga kesadaran, karena saya ingin membantu ya kita semua untuk bisa meningkatkan kesadaran kita, karena ketika kita berada di kesadaran yang tinggi, maka kita akan merasakan kehidupan kita menjadi begitu menakjubkan dan luar biasa. Jadi ya wasato itu adalah pertengahan. Ya, jadi sebetulnya yang disebut dengan umat pertengahan itu adalah umat yang adil, yaitu yang sudah terbebas ya dari apa? Dari cengkraman kepada apa yang diinginkan dan sudah bisa melepaskan dari apa yang diinginkan. Nah, ketika kita sudah bisa membebaskan diri dari cengkraman kepada yang diinginkan dan kita bisa melepaskan ya sesuatu yang kita inginkan, ya maka kita akan bisa mengalami yang disebut dengan ketenangan. Nah, seperti yang digambarkan dalam Quran surat Al-Ma'arij, maka sepanjang manusia berkeluh kesah, maka dia akan terjebak ya pada dua hal. Pertama, dia menendang yang tidak diinginkan dan mencengkram yang diinginkan. Oleh karena itu maka kita harus bisa membebaskan itu. Dan Allah sudah memberikan alatnya. Alatnya adalah sholat. Sholat yang semacam apa? Sholat yang terus menerus. Sholat yang daim. Dan itu sudah saya jelaskan di bagian yang pertama. Tentu saja ya, itu baru sekedar wacana. Oleh karena itu maka para sahabat harus mencari ilmunya. Dan percayalah, kalau mencari pasti akan ketemu gurunya. Carilah ulama yang benar-benar ulama, yaitu ulama yang mewarisi ilmunya para nabi. Jadi kalau para nabi sholatnya bisa khusyuk, kita juga bisa. Kalau tahu ilmunya, tahu caranya.
Dan bukan sekedar omong-omong, karena itu bisa dibuktikan, bisa dinyatakan. Bagi orang yang tahu ilmunya, tahu caranya. Nah, oleh karena itu maka ya di Quran surat Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikian kami telah menjadikan kamu umat pertengahan. Kemudian ya, litakunu syuhada'a 'alan nas, ya. Agar kamu menjadi saksi atas manusia. Jadi sebetulnya si umat pertengahan ini kerjaannya menjadi saksi. Coba perhatikan wasit ya, wasit kan kerjanya menyaksikan aja. Nah, yang larut dalam permainan itu kan penonton ya, yang sudah berpihak. Ya, penonton yang sudah berpihak kepada klub yang dicintainya. Bahkan ketika klub yang disayanginya, klub favoritnya kalah, stadion bisa hancur. Bisa klub yang dicintainya menang, ya juga euforia luar biasa. Bahkan membakar itu, membakar ini, ya menang. Kadang-kadang rusak stadion, kalah apalagi ya. Itu karena sudah ada keberpihakan ya. Bahkan sebetulnya ketika kita menonton permainan itu, kita sudah berpihak. Nah, sebenarnya kita tidak bisa menikmati permainan. Karena apa ya? Kita hanya tepuk tangan saat klub favorit kita menang, dan kita diam, membisu ketika klub yang dicintainya kalah. Coba ya, kalau kita bisa berada di titik tengah, tepuk tangan kita tuh menjadi objektif. Ya, klub mana saja yang penampilannya bagus dan kita bisa bertepuk tangan. Dan itu perbedaan yang saya lihat ya, penonton ya, mohon maaf tanpa merendahkan ya, di negara-negara tertentu dengan penonton di negara-negara yang sudah maju peradabannya. Dan mereka itu bisa tepuk tangan untuk klub manapun yang penampilannya bagus. Mereka bisa bertepuk tangan untuk pemain dari klub manapun yang penampilannya atraktif dan luar biasa. Nah, harusnya seperti itu ya, kita menikmati permainan dalam kehidupan ini. Ya, harusnya seperti itu ya. Ketika kita ada keberpihakan, maka kita akan berlaku tidak adil. Ketika kita sudah berpihak, maka kita menjadi tidak objektif. Nah, inilah kenapa ya ayat ini bagi saya begitu sangat menginspirasi, karena ini sangat luar biasa. Jadi ternyata ya, yang disebut dengan ummatan wasato itu tugasnya jelas dalam Al-Quran ya. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Tugasnya itu agar kamu menjadi saksi ya atas manusia. Lalu selanjutnya, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida ya. Nah, dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Jadi di sini ya ada dua ya, supaya ummatan wasato itu menjadi saksi untuk manusia. Nah, kemudian selanjutnya ya, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Nah, agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Jadi kan di sini ada tiga. Pertama ada ummatan wasato, yang kedua ada manusia, yang ketiga ada Rasul. Nah, ternyata yang menjadi saksi bagi ummatan wasato adalah Rasul, dan ummatan wasato menjadi saksi bagi manusia. Jadi sebetulnya ya, si ummatan wasato ini ya harus berpedoman kepada apa yang disampaikan oleh Rasul. Dan Rasul itu kan terminologinya ada dua ya. Ada Rasul dalam wujud ya manusia, dan kita sudah tidak asing lagi ya. Setiap agama itu pasti punya nabi dan rasul ya. Itu secara jasmania. Tetapi sesungguhnya ya, setiap manusia itu juga punya rasul yang sejati dalam dirinya ya. Punya guru sejati dalam dirinya, dan guru sejati itu selalu hidup setiap saat. Itu juga Rasul dalam pengertian yang hakikat. Nah, jadi kita akan bisa menjadi ummatan wasato kalau kita bisa mendengarkan suara guru sejati dalam diri kita. Suara sang utusan dalam diri kita. Yang setiap saat mengajarkan 4. Sidik, amanah, fatonah, balago. Sidik, amanah, fatonah, balago. Yang selalu mengajarkan berpikir benar, berkata benar, bertindak benar. Yang selalu mengajarkan supaya fatonah, selalu cerdas, tidak terjebak kebodohan. Yang selalu mengajarkan supaya kita tetap amanah. Yang selalu mengajarkan supaya kita tetap bisa tabligh, yang menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran yang disampaikan itu adalah kebenaran yang sudah dialami sendiri, ya, bukan apa kata orang. Karena kalau apa kata orang itu tidak termasuk kebenaran. Makanya pemahaman yang sebenarnya itu lahir dari suatu pengalaman. Jadi luar biasa bukan ya para sahabat ayat ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Ya.
Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama ya may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai ya. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Jadi dalam federasi sepak bola juga begitu ya. Yang namanya wasit itu kan sudah punya kiblat. Kiblatnya wasit tentu saja FIFA. FIFA itu membuat aturan yang disepakati bersama sebagai suatu konvensi. Jadi kalau wasit itu sudah keluar dari aturan FIFA, maka dia memimpin pertandingan akan kacau balau. Dan kalau wasit sudah berpihak, pasti stadion itu akan hancur. Pasti ada klub yang tidak bisa menerima, pasti akan terjadi huru-hara. Dan kita menyaksikan ya, wasit-wasit yang tidak bisa berlaku adil di lapangan, yang tidak bisa menjadi penyaksi yang sebenarnya, itu akan membuat pertandingan menjadi kacau balau. Nah karena apa? Dia kiblatnya dilupakan. Jadi sebetulnya ya kita sudah punya kiblat. Dan kiblat kita itu adalah kebenaran yang ada dalam diri kita. Yang selalu disampaikan oleh Rasul sejati yang ada dalam diri kita. Dan itu pasti akan berpihak pada kesadaran. Karena pertandingan dalam diri kita sesungguhnya pertandingan di pikiran kita. Antara benar salah, baik buruk, ya senang tidak senang. Itu pertandingan yang terjadi adalah pertandingan antara Pandawa dan Kurawa. Pertandingan antara takwa dan keserakahan. Dan itu terjadi dalam diri kita. Makanya kita harus punya wasit. Harus punya wasit dalam diri kita. Dan wasit itu harus hidup. Dan wasit harus punya kiblat. Dan kiblatnya dari wasit itu tiada lain adalah sang guru sejati yang ada di dalam diri kita. Ya. Jadi disitulah ya Allah mengatakan ya, kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan kami mengetahui siapa yang membelot. Jadi yang mengikuti Rasul berarti sesungguhnya yang selalu menjadikan kesadaran sebagai penguasa dalam dirinya. Yang membelot, yang menjadikan pikiran gelap yang menguasai pikirannya. Jadi semakin jelas ya bahwa ayat-ayat kitab suci itu begitu luar biasa cerdasnya. Begitu luar biasa kedalaman maknanya. Cuman kadang-kadang kita ya selama ini mengabaikan. Hanya membaca luarnya saja. Dan kita membaca luarnya sudah merasa seakan-akan sudah membacanya. Padahal sebetulnya kalau kita membaca luarnya saja, apalagi kita tidak mengerti yang kita baca, kita tidak akan mendapatkan hudan, kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Karena untuk mendapatkan petunjuk itu harus mengaktifkan keterampilan berpikir kita. Kita harus mengingat, kita harus bisa memahami, kita harus bisa menerapkan, kita harus bisa menganalisis, kita harus bisa mengevaluasi. Bahkan pengetahuan itu harus disintesa menjadi pengetahuan siap pakai yang akan menolong kita dalam kehidupan kita. Kemudian ayat selanjutnya, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dan sungguh itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Luar biasa bukan para sahabat? Berat sekali ya. Berat sekali. Kita tidak akan pernah menjadi wasit, kita tidak akan pernah bisa adil. Keadilan itu menjadi sangat berat bagi seseorang yang masih berada terjebak dalam kegelapan pikirannya sendiri, masih menjadi diri palsu, belum menemukan diri sejatinya. Bagi orang yang belum menemukan diri sejatinya, untuk berlaku adil, berada di titik tengah, untuk menjadi umatan wasato itu menjadi sesuatu yang sangat berat menurut Allah. Tetapi ada pengecualian, ya. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Kecuali orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, yang sudah mendapatkan hidayah. Apa sih petunjuk dari Allah? Petunjuk dari Allah itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh Allah lewat Rasulnya. Ya, baik Rasul secara syar'i maupun Rasul secara hakiki yang hidup di dalam diri setiap manusia. Dan petunjuk itu ya 4. Yang pertama sidik, fatonah, ya, balagoh, dan amanah. Jadi kalau kita suka mendengarkan ya getaran-getaran kebenaran dari dalam diri kita, sidik, amanah, fatonah, balagoh, kita mendengarkan itu. Itu suara kebenaran dalam diri kita. Berarti kita ini sebetulnya sudah mendapatkan petunjuk. Dan orang-orang yang tidak mendengarkan itu, mengabaikan suara itu, berarti dia sebetulnya ya belum mendapatkan petunjuk. Wa ma kanallahu liyudi'a imanakum. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Nah, ini ada kaitan dengan iman ternyata. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dan nanti di episode ini saya juga akan bercerita
ya tentang iman ini lebih dalam lagi dari yang sudah saya sampaikan di kajian yang sebelumnya. Jadi para sahabatku yang dirahmati Allah, kita simpulkan dulu. Dalam kehidupan ini kita harus menjadi umatan wasato, harus menjadi wasit. Wasit tugasnya adalah penyaksi. Wasit tugasnya meniupkan fluid ketika ada pelanggaran. Pertandingan terjadi dalam diri kita antara apa? Antara Pandawa dan Kurawa, antara kebaikan dan keserakahan. Dan itu ada dalam diri kita. Dan ingat ya, pertandingan itu harus selalu dimenangkan oleh siapa? Oleh sang kesadaran. Oleh karena itu maka wasit harus mengikuti Rasul. Rasul ya yang sejati ada dalam diri kita. Suara kebenaran ada dalam diri kita. Dan ternyata ya Allah pun akan menguji kita. Apakah kita termasuk orang yang mengikuti Rasul atau membelok? Kalau kita mengikuti Rasul, berarti kita akan selalu dikendalikan oleh kesadaran yang ada dalam diri kita. Kalau kita membelot, berarti kita akan dikendalikan oleh pikiran. Pikiran selalu akan terjebak oleh dualitas. Benar salah, baik buruk, menang dan kalah. Dan pikiran, apalagi pikiran ego, ya pikiran yang senantiasa mengendalikan diri kita, yaitu pikiran gelap kita yang disebut dengan diri palsu, pasti akan menarik kita. Ingin selalu menang dan tidak siap kalah, tidak bisa menerima segala dualitas apa adanya. Dan Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 ini mengatakan ya, untuk menjadi umatan wasat itu ternyata wa in kanat lakabiratan. Untuk menjadi umatan wasat itu ternyata sangat berat. Tetapi illa 'alal ladzina hadallah, kecuali orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan siapa orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah? Hanya mereka yang mau ditunjukkan oleh Allah. Allah hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Yahdillahu linurihi mayyasa. Allah hanya akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang dikehendaki. Dan siapa yang akan dikehendaki oleh Allah? Hanya mereka yang punya kehendak. Jadi kalau kita punya kehendak untuk mengubah diri kita punya kehendak ingin mengevolusikan diri kita, kalau kita punya kehendak ingin meningkatkan kesadaran kita, maka ruangnya akan dibuka oleh Allah. Waktunya akan tersedia bagi kita. Dan kita akan bisa memasuki lorong itu. Dan kita akan mendapatkan hidayah. Dan kita akan menemukan jati diri kita. Kita akan menemukan kesadaran dalam diri kita. Sehingga itu yang akan membawa kita untuk menjadi umat yang pertengahan. Umat yang adil. Umat yang terbaik. Sehingga kita selalu berada dalam keadaan tenang. Coba lihat. Orang-orang yang berada dalam keadaan tenang itu seperti apa? Seperti neutron. Kalau dalam teori atom itu di bagian luar ada yang namanya elektron. Elektron selalu di luar, di kulit. Sedangkan di inti atom cuma ada dua, yaitu proton dan kemudian neutron. Ternyata luar biasa ya. Jadi di kulit luar itu elektron. Elektron itu bermuatan listrik negatif. Di inti itu hanya ada dua, yaitu proton bermuatan listrik positif dan neutron netral. Dan ternyata neutron tidak pernah bersahabat dengan elektron. Neutron selalu bersahabat dengan proton. Proton dengan neutron itu terikat dalam inti atom. Jadi ternyata netral dekat dengan yang positif. Netral dekat dengan yang positif. Sedangkan yang negatif itu selalu berputar-putar di kulit. Itu gambaran tentang teori atom. Bagi saya sangat luar biasa. Betapa Allah mengajarkan dengan ciptaannya luar biasa. Kita mengerti model atom, ternyata luar biasa. Dan bayangkan oleh kita, ya, kalau ini atom, ya, di bagian luarnya ada elektron, memiliki muatan yang negatif. Di bagian dalamnya ada inti atom. Kemudian di inti atom itu ada dua. Yang pertama proton bermuatan positif, yang kedua neutron bermuatan negatif. Dan ternyata kalau ingin ya dari luar ke dalam harus melewati ruang kosong. Makanya 99,99% atom itu adalah ruang kosong. Luar biasa bukan? Untuk bisa masuk dari pinggiran ke inti, ke pusat, maka kita harus menyeberangi ruang kosong. Apa yang terjadi para sahabat? Mungkin di kajian sebelumnya sudah saya sampaikan. Ternyata kebangkitan itu hanya akan terjadi kalau ada yang dihancurkan. Ketika atom dihancurkan, muncul yang namanya energi. Bom atom. Ledakan itu energi. Ketika inti atom dihancurkan, ternyata muncul yang disebut dengan ya energi yang berada dari inti atom, yang namanya nuklir. Makanya sekarang kita sudah masuk pada abad nuklir. Di mana senjata, bayangkan ya. Kalau senjata nuklir itu sudah dikeluarkan,
energi yang akan dikeluarkan itu dari penghancuran inti atom. Dulu ya, tahun 1945 ya, ketika Hiroshima dan Nagasaki itu dibom, itu baru dengan bom atom. Hancurnya sudah seperti yang kita dengar. Ya, bom atom. Jadi ketika atom ya dimusnahkan, maka terjadilah energi. Makanya ketika dihancurkan materi, maka muncul energi. Nah, sekarang inti atom. Ketika inti atom itu dihancurkan, kemudian muncul yang disebut dengan energi dari inti yang namanya energi nuklir. Dan itu dahsyatnya luar biasa. Bumi ini bisa hancur ya kalau terjadi perang nuklir. Dan itu sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu maka kebangkitan itu harus ada yang dihancurkan. Kalau kita ingin mengalami kebangkitan, harus ada yang dihancurkan. Kalau kita ingin mengalami kebangkitan spiritual, harus dihancurkan kemelekatan kita pada aspek material. Bukankah itu sangat luar biasa pelajaran yang disampaikan oleh semesta kepada kita? Jadi para sahabat ya, di Quran surat Al-Baqarah ayat 143 itu, pertama kita harus menjadi wasit. Yang kedua, untuk menjadi wasit, maka tugas kita adalah menjadi para penyaksi. Ketika menjadi penyaksi, jangan menghakimi. Ya, ketika menjadi penyaksi, saksikan saja, jangan menilai. Ya, ketika ada pelanggaran, cukup meniup fluid saja, jangan berpihak. Karena ketika wasit berpihak sangat berbahaya. Yang ketiga, wasit, kita akan menjadi wasit. Kesadaran kita akan muncul. Ya, keadilan kita akan muncul kalau kita selalu mendengarkan suara Rasul sejati yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Karena penyaksi dari wasit itu dalam Quran surat Al-Baqarah adalah Rasul. Dan ternyata ya, disitulah kita akan diuji oleh Allah. Apakah kita pengikut Rasul atau kita justru membelot dari apa yang disampaikan oleh Rasul. Dan ketika kita ya menjadi pengikut Rasul, maka kita akan dikendalikan oleh kesadaran. Ketika kita membelot dari Rasul, berarti kita akan mengikuti pikiran gelap kita. Bayangkan orang yang mengikuti pikiran gelap akan terjebak dalam dualitas. Nah, yang demikian itu memang berat. Untuk menjadi umat pertengahan itu memang berat. Kata Quran, wa in kanat lakabiratan. Berat sekali. Illa alal ladzina hadallah. Kecuali orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Semoga kita mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga kita bisa menemukan diri sejati kita, menemukan kesadaran murni dalam diri kita, sehingga itu akan membuat kita menjadi umat pertengahan. Para sahabatku yang dirahmati Allah, itu sebabnya Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 216 mengatakan, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi kamu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kemudian Allah mengatakan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, kalau kita percaya bahwa sebetulnya Allah Maha mengetahui, harusnya terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, terima saja apa adanya. Jangan menilai. Karena begitu menilai, ya, kita akan terjebak baik buruk, benar salah, senang tidak senang. Maka tugas kita dalam kehidupan ini adalah menerima semua apapun apa adanya, dan kita mohon kepada Allah agar kita diajarkan pesan apa yang hendak Allah sampaikan kepada kita di balik semua peristiwa itu. Kita akan bisa menerima pesan dari segala sesuatu, baik itu yang disebut buruk oleh kita maupun yang disebut baik oleh kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Bahkan kita sudah belajar dari kehidupan, bisa jadi kita justru ya mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya justru dari hal yang kita benci. Bahkan bisa jadi kita mendapatkan keburukan yang sebenarnya dari segala sesuatu yang kita sukai. Para sahabat, ada dua kata yang sangat menginspirasi. Yang pertama butuh, yang kedua suka atau selera. Kadang-kadang
yang kita butuhkan, ya, itu berbeda dengan selera kita. Contoh ya, mohon maaf, para sahabat butuh sehat kan? Butuh sehat. Dan untuk butuh sehat itu apa yang terjadi? Ya, pertama ya, untuk sehat ya, hati selalu gembira. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, diet yang seimbang. Yang keempat, ya, udara yang bersih. Ciptakan lingkungan yang bersih. Yang kelima, kendalikan diri kita. Yang keenam, sinar matahari yang cukup. Yang ketujuh, energetik berolahraga. Yang kedelapan, hubungan sosial jangan terganggu. Yang kesembilan, air putih yang banyak. Yang kesepuluh, Tuhan yang paling utama. Itu hidup sehat. Tapi itu kebutuhan kita bukan? Apa selera kita? Diet yang seimbang. Memang ya, makanan yang sehat itu terkadang tidak sesuai dengan selera kita. Coba. Karena seleranya goreng-gorengan, ya sudah ya. Yang dimakan adalah goreng-gorengan. Itulah selera. Makanya selera belum tentu ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita ini kadang-kadang butuh makanan sehat, tapi selera kita terhadap makanan sehat ternyata tidak cocok. Mana coba yang sering kita lakukan? Yang kita butuhkan atau yang sesuai dengan selera kita? Jujur ya. Coba jawab dulu. Yang sering kita lakukan, yang kita butuhkan atau yang sesuai selera kita? Coba. Kita butuhnya olahraga. Tetapi yang banyak dilakukan apa? Malas-malasan ya. Bangun tidur malas-malasan, padahal butuhnya olahraga. Itu selera. Karena selera itu memang seperti itu. Makanya ya, antara yang kita butuhkan memang berbeda dengan selera kita. Oleh karena itu maka cobalah kita beralih kepada yang kita butuh. Nah, kebutuhan kita ada dua. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani kita. Jangan lupa loh, tubuh perlu kebutuhan tubuh. Jiwa perlu kebutuhan jiwa. Nah, kita ini kadang-kadang berfokus pada apa yang kita sukai, itu selera kita. Jadi pantas ya kalau di dalam Al-Quran Allah mengatakan ya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi kamu. Orang banyak yang benci olahraga padahal itu amat baik. Betul nggak? Banyak orang yang membenci udara sehat padahal itu amat baik ya. Lebih senang asap rokok daripada udara sehat ya. Banyak orang ya membenci makanan sehat ya, padahal itu amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Ini soal selera. Kadang-kadang manusia lebih banyak melakukan yang dia sukai daripada yang dia butuhkan. Betul nggak? Dan kira-kira seperti itulah gambaran tentang kehidupan kita. Baik para sahabat, demikianlah episode yang kedua dari keluh kesahku ya. Di episode Ada Apa Dengan Diriku, semoga para sahabat bisa menangkap pesan yang saya sampaikan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dan Al-Baqarah 216. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.